Jalannya orang beriman niku namanipun syariat. Nek dados tiyang iman, dados tiyang mukmin niku melampaui kedah tang mriki. Melampaui kedah mangkaten niku pembicaraan pun tentang syariat. Kemudian siratal ladzina ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niku cerita kondisi orang-orang yang sedang berjalan di atas siratal mustaqim. Cerita ada orang yang lurus lenceng-lenceng, ada orang yang mereka bengkok menyimpang dari siratal mustaqim. Sehingga suratul Fatihah meringkas atau dados ringkasan seluruh isi kandungan Al-Quran, sehingga disebut Ummul Kitab, yaitu induknya kitab. Fatihah niku naik dijabarkan maka ureanya se-Quran. Niku Al-Quran, Al-Fatihah disebut dengan istilah Ummul Kitab makaten. Kemudian juga Rasulullah SAW membawakan diskusi engkang nerangaken bilih Al-Fatihah niku dipun wastani kanthi istilah salat. Qasamtu shalah ala nisfain. Aku bagi salat menjadi dua bagian. Walil abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala, kalau pas hambaku mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan yaitu hamadani abdi. Ketika hambaku mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku yaitu sedang memujiku. Ketika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan itu asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ketika hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majadani abdi, hambaku sedang memuliakanku, mengagungkanku. Ketika hambaku mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hadza ma baini wa baina abdi, ini adalah untuk aku dan untuk hambaku. Walil abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika hambaku mengatakan ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka hadza lil abdi walil abdi mas'al, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Sehingga surat Al-Fatihah dipun wastani kanthi istilah salat. Qasamtu shalah ala nisfain, aku bagi salat menjadi dua bagian. Maksudnya salat adalah ini surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dipun wastani salat sebab salat tanpa surat Al-Fatihah dianggap tidak salat. Salat tanpa membaca surat Al-Fatihah niku dianggap mboten salat. Sehingga harus kita membaca suratul Fatihah, sebab surat niki rukun salat. Sehingga setiap kita tertuntut untuk saged maos surat Al-Fatihah. Nah, kalau mboten saged maos huruf Arab, mboten masalah. Asalipun Quran niku lafat ke lafat, mulut ke mulut, diajarkan di lisan ke lisan. Sehingga yang penting niku hafal surat Al-Fatihah kanthi leres, wawasan-wawasanipun kanthi leres.
Bapak sekalian, nyuwun ngapunten, kadang-kadang imam di tempat kita niku nggih kadang-kadang pilihanipun niku pilihan mergo pekiwu. Mergo pekiwu. Nyuwun ngapunten mergo dados donatur, paling kathah nyumbang bangun masjid, terus munggah kaji barang. Ning tiyang niku belas ali bengkok men mboten ngertos. Terus akhiripun perkewo musine niki donatur kek tonopun kaji barang akhiripun tiken dados dijadwal dados imam. Imame enten pinten lan piyambake dijadwal dados imam. Akhiripun kedah sinau macane ngagem maca Latin. Kek mboten karuan bentukipun, panjang pendek pelafatanipun. Quran niku belajarnya wajib dari mulut ke mulut, sehingga gimana ngajar, bagaimana mengucapkan lafaz-lafaz Quran kanthi leres. Akhiripun bacaanipun berantakan mboten karuan. Panjenengan maos Arabipun alladzina amanu. Kek tulisan Latinipun dipoco alat zina. Niku mangke berantakan sedaya waosanipun ini Al-Qur'an. Bapak sekalian, maka nyuwun ngapunten, purun dados imam niku kedah tanggung jawab. Ya mboten napa, dados imam mboten napa, tapi kedah kan tanggung jawab. Tapi masalahipun kathah ingkang mboten nyuwun ngapunten, mboten ngrumangsani. Mboten ngrumangsani. Islam ngajaraken sedaya perkawis diserahkan kepada yang memang profesinya, misalnya profesional. Kalau memang dia bukan tidak ahlinya, ya kedah ngrumangsani, kedah nggih ngatur posisi. Nek namung cekap saged dados makmum, dados makmum mawon, ampun ambisi dados imam. Sehingga kadang-kadang teng kampung wonten saingan ketat pengen dados imam, nganti pencerengan barang kados dados rivalipun. Bapak sekalian, imam niku amanah. Dia sedang membawa gerbong jamaah. Nek salahnya jamaah itu bisa terhapus dengan bagusnya imam. Jeleknya imam, jamaah nggak nanggung. Jeleknya imam, jamaah nggak nanggung. Sehingga imam betul-betul kedah tanggung jawab. Sebab dia supir, nyupiri jungkal tang jurang, mergo mboten ngertos masalah supir menyupir, niki bahaya. Al-Fatihah pas kalian dados rukun salat. Kita dalam rangka untuk bisa memenuhi kewajiban khusyuk salat. Khusyuk niku faktoripun kathah. Ingkang paling penting sangat khusyuk itu yang pertama, ya kalimat yang paling banyak kita ucapkan di dalam salat, napa niku? Bacaan yang paling banyak kita ucapkan dalam salat napa niku? Napa? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Khusyuk itu tumbuh dari hati yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Hati yang tidak punya rasa pengagungan kepada Allah, Bapak sekalian, bakal angel, bakal kesulitan anginipun badhe khusyuk. Karena khusyuk itu artinya as-sakinah wal khasyah. Khusyuk itu artinya tenang dan ada rasa takut. Tenang, sehingga orang yang khusyuk sholatnya itu pasti dia sholatnya tenang. Nek kathah gerakipun niku nedahaken alamat mboten khusyuk. Nabi nate mirsani tiyang kathah gerak anginipun sholat. Nabi ngendika lau khasha'al qalbu la khasha'al badanu. Oh kama qala. Seandainya hatinya khusyuk, badannya pasti akan ikut khusyuk. Sanajan mboten mesti nek tiyang niku badannya khusyuk berarti manaipun khusyuk dereng karuan. Nek saben tiyang takwa niku mesti salat. Nek saben tiyang salat dereng tentu takwa. Takwa mesti salat, mesti tang masjid, kakung kusipun tang masjid salat jamaah. Ning nek tiyang sregep teng masjid dereng tentu takwa. Wonten tiyang masyaallah mendadak niku dados sregep banget teng masjid. Nganti subuh men keliling. Gonta-ganti masjid kini kono kini kono kini kono. Ora cukup sing cedhak kemawon. Jebule namung pengin pados biting. Pengen nglumpukaken biting, ajeng wonten pilihan gendo milih aku. Kepentingannya kepentingan urusan benten, urusan tersendiri, urusan niatipun urusan duniawi. Maka khusyuk itu kalau betul dari hati, maka pasti badannya akan ini khusyuk. Makanya Nabi ingatkan iyyaka wa khusyu'an nifaq. Hati-hati model khusyuknya orang munafik. Orang munafik itu hatinya nggak ada khusyuknya, tapi badannya bisa tampilan khusyuk. Sehingga tampilannya tampilan tipuan. Kemudian khusyuk dengan makna khasyah, ada rasa takut. Takutnya hamba kepada Allah itu, Bapak sekalian, tumbuh dari pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiang nek mboten kenal, kadang-kadang mboten saged mbedakaken sikap orang besar kalih yen ngapunten tukang becak. Karena prejenganipun sekilas sami. Sekilas sami. Tapi ternyata ketika sudah kenal, wah ini profesor ini, profesor killer, masya Allah luar biasa. Tapi memang tampilannya sederhana. Tapi karena belum kenal maka dianggap itu orang nggak ada nilainya. Tapi begitu kenal, oh masya Allah, ternyata dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Maka khusyuk itu muncul diantaranya karena dia mengenal Allah Ta'ala. Oleh karena itulah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala negur tiang-tiang ingkang beriman ning boten khusyuk-khusyuk. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Apa belum datang waktunya orang yang beriman itu hatinya menjadi khusyuk dengan sebab mengingat Allah dan dengan sebab Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Atasipun kedahipun semakin dangu dados tiyang iman, berarti semakin kathah ilmunipun, kathah ngaosipun, sehingga kathah ilmunipun, kathah ngertos Al-Quran ingkang dipun ajaraken, itu harusnya hatinya semakin ada rasa kekhusyukan.
Kalau sampai jadi orang mukmin sudah lama ngaji, pengawasan sampun dangu, tapi kok hatinya nggak segera khusyuk, itu ada sesuatu ingkang boten beres. Ada sesuatu yang tidak beres dalam ini keimanan hatinya tersebut. Sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Orang mukmin itu jangan kayak ahlul kitab sebelumnya. Alkitab Yahudi Nasrani. Orang mukmin sami-sami kalau ahlul kitab diparingi kitab, mukmin dikasih Al-Qur'an, ahlul kitab paringi Taurat dan Injil. Harusnya kitab ini membuat mereka hatinya semakin takut kepada Allah Ta'ala, tertuntun ke jalan yang lurus. Tapi fatala alihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Karena panjangnya masa ahlul kitab itu dia menyelisih agamanya, banyak maksiatnya, tidak peduli dengan ajaran agamanya, banyak penyimpangan-penyimpangannya, hatinya itu menjadi keras. Hatinya keras karena proses penyimpangan, kemaksiatan yang mereka lakukan membuat hatinya itu keras. Dan kalau sudah hatinya itu keras sekalian, tampilannya tampilan orang fasik. Enggak peduli dengan ajaran agama, dia maksiat, lakukan maksiat biasa-biasa. Dia penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama. Sehingga kitab yang di depan matanya itu enggak berguna. Ya kadang-kadang malah hafal Quran, tetapi sama sekali perbuatannya enggak nyambung dengan Qurannya. Karena ada kerusakan di dalam hatinya. Sehingga Quran di seberang jalan, dianya di seberang jalan yang lainnya. Quran dan perbuatannya ngalor ngidul. Ini yang dikatakan oleh Nabi dengan ungkapan yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi enggak masuk ke lewat tenggorokannya, tak masuk alias tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya, lisannya penuh Quran, hatinya kosong dari Quran. Padahal yang menggerakkan amalan itu hati. Akhirnya amalannya tidak mencerminkan seperti yang diajarkan di dalam itu Al-Quran. Khusyuk itu diantaranya muncul dari rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang nomor kali, yang penting banget Bapak sekalian, khusyuk itu muncul juga dari faham nopo kali ingkang dipun waos. Kalau kita tidak paham, nyun ngapunten sekalian kados maos rapal-rapal ingkang boten ngertos isinipun kandunganipun nopo. Makanya paling boten kita kadang ngertos makna bacaan-bacaan Quran pokok ingkang bacaan-bacaan salat ingkang pokok kedah kita ngertos bacaan iftitah, Fatihah, surat-surat pendek, waktu kita ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, niku paling boten dipun sinau supados ngertos napa sih maknanipun ingkang kita waos teng salat. Sehingga kata Ibnu Qayyim, qiraatu ayatin bi tafakurin wa tafahumin khairun min hatmatil Quran biduni tadabbur. Membaca satu ayat Al-Quran itu dengan difahami, direnungkan itu lebih baik dibandingkan dengan khatam Quran tapi tanpa perenungan sama sekali, tanpa tadabbur sama sekali. Karena kalau orang itu membacanya paham, dia merenungkan dan mentadaburinya, itu kata beliau fa innahu anfa'u lil qalbi, akan sangat bermanfaat sekali ke dalam hati.
wa ad'a ila husulil iman, akan lebih mendorong dia untuk mewujudkan amal-amal iman, dan wa halawatibi, akan lebih menikmati dalam membaca Al-Qur'an yang dia baca. Niku menawi paham dan tadabbur. Demikian pula bacaan salat. Kefahaman kita dengan bacaan yang kita baca niku badhe mengantarkan kita kepada salat yang lebih khusyuk. Saniki monggo kita tingali isi kandunganipun surat Al-Fatihah. Diajarkan kita membaca pertama yaitu ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan itu sekali dikatakan setan dari kata-kata syatona yang artinya bauda, jauh. Setan itu makhluk yang kegiatannya, yang perbuatannya jauh dari rahmat Allah, dan dia kerjaannya itu menjauhkan manusia dari Allah dan jalan Allah Ta'ala. Niku setan. Onten setan menungso, onten setan jin. Minal jinnati wanas, kita berlindung dari setan, kata Allah, dari setan manusia dan setan jin. Setan menungso ya orang yang mereka perbuatannya jauh dari agama dan senangnya ngajak-ajak orang untuk jauh dari agama. Setan niku. Anten ingkang agem dasi, anten ingkang agem jubah barang, anten ingkang jenggoten, malah kadang pecinan, kokonan, sarungan ning setan. Sanajan tampilanipun niku kados tampilan wali, ning ngajaraken syirik, ngajaraken bid'ah, ngajaraken khurafat. Sanajan naminipun Gus haji. Tapi kalau yang diajarkan syirik, bid'ah, khurafat, itu iya setan. Kiai setan, kiai setan. Ya gelarnya kiai tapi setan. Karena tidak mengajarkan sesuatu ingkang leres. Kita berlindung dari setan manusia pun jin. Bisikan setan menungso niku langkung drawasi. Panjenengan dibisiki setan menungso pinggire mboten napa-napa. Ditampa mawon mboten napa-napa. Niku langsung wut gitu mah. Niku bisikan setan menungso. Setan jin juga bisik-bisiki. Yang semuanya bisikan setan ini menjauhkan dari Allah dan jalan Allah Ta'ala. Sehingga ngatos-atos rumusipun pokoknya semua yang menjauhkan kita dari Allah dan jalan Allah niku setan. Enten setan Facebook, enten setan WA, enten setan YouTube, enten ya setan macam-macam. Kalau memang itu menjauhkan dari Allah dan agama Allah niku setan. Kedah dan tinggalaken dijauhi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Di antara kandungan makna bismillah niku Bapak sekalian isti'anah, yaitu betul-betul dia dengan membawa nama Allah, dia ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita asalnya tidak punya kemampuan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Niku ingkang kita ucapaken kanthi kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang semata-mata datang dari Allah Ta'ala. Sehingga dengan mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu menghadirkan nama Allah untuk yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Lajeng alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji ini teng bahasa Arab al niku nedakan makna al istighraq, artinya cakupan semuanya. Pujian itu ujung-ujungnya semuanya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan ngelem
tentang suasana taman gunung, taman laut, taman pantai yang indah banget. Ya ujung-ujungnya kemana pujian itu? Yaitu kepada Allah yang menciptakan taman gunung, taman laut, taman darat, taman pantai yang sangat indah. Penjenengan mirsani onton ibu penyabar banget, masya Allah, sabarnya pol, sayangnya masya Allah, sangat keibuan banget. Ujung-ujungnya juga pujiannya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang meletakkan perasaan kayak gitu kepada sang ibu? Ya Allah Ta'ala. Panjenengan masya Allah terkagum-kagum dengan orang saking pinternya, jeniusnya. Ujung-ujungnya juga kembali kepada Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan kepada dia otak yang jenius? Dan seterusnya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah siapa itu? Rabbul alamin. Alam itu adalah semua makhluk itu alam. Malaikat alam, manusia alam, binatang alam, tumbuhan alam, semua makhluk adalah alam. Dan semua selain Allah itu namanya makhluk. Karena semua selain Allah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur segala-galanya. Niku inti Rabb, yang menciptakan, kemudian yang memiliki secara mutlak, kemudian yang mengatur segala-galanya, itu adalah Rabb. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memilikinya, Allah yang mengatur segala-galanya, sehingga matahari sampai sekarang ya terus beredar di tempatnya, enggak dol, tidak sampai kemudian lepas dari orbitnya. Yang ngatur semuanya Allah. Langit atap yang sangat kuat, megah, berat, dan terus bertahan pada posisi atap, yang menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan aturan Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Pujian semuanya total kembalinya kepada Allah taala. Sehingga di antara zikir yang sangat utama adalah subhanallah wa bihamdi. Yang ini adalah dua kalimat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah yang total. Subhanallah itu menyucikan Allah dari segala kekurangan, sehingga tidak ada kekurangan bentuk apapun yang layak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu enggak ada yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suci, bersih, suci, ibaratnya mulus total. Mulus total. Enggak ada cacat dari segala sisi, kecil apalagi besar. Niku subhanallah. Walhamdulillah. Kalimat walhamdulillah itu kumpulan dari semua kebaikan-kebaikan yang layak disandang oleh Allah Ta'ala. Sehingga sifat Allah baik, perbuatan Allah baik, gak ada yang buruk, sehingga Allah terpuji dari segala sisi. Sehingga kalimat subhanallah wa bihamdi niku kalimat yang betul mencerminkan kesempurnaan Allah yang total. Allah bersih dari semua cacat, aib, kecil apalagi yang besar, dan Allah terpuji dengan semua yang berkaitan dengan diri Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, kata sekala wau, Allah pemilik rahmat yang luas, yang tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tiang maksiat terus dan tidak segera bertaubat kepada Allah dengan alasan rahmat Allah luas banget, paling Allah ya sayang kepada saya dan gak mungkin Allah menyiksa saya. Laras mboten niku. Harap karena kita berharap penuh kepada Allah, rahmat Allah luas, sehingga gak apa-apa maksiat terus. Yang penting punya keyakinan Allah maha luas rahmatnya, nanti Allah pasti akan menyayangi dia. Laras mboten niku. Laras.
Nggih mboten. Oh maksiat terus. Kalau betul-betul dia berharap dengan rahmat Allah, itu dia kalau maksiat tobat. Baru itu namanya dia berharap rahmat Allah Ta'ala. Allah menjanjikan rahmat, tapi bagi orang yang mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau dia maksiat terus dan dia berharap rahmat Allah, dia yaitu bersama dengan maksiatnya itu yakin Allah bakal mengampunkan dia, itu namanya maghrur, yang ingkang tertipu. Sehingga maksiatnya terus menerus tapi masih punya harapan dia untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, niku tertipu namanya, maghrur. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan, hari kiamat, hari pembalasan. Ad-din niku diantara maknanya ada pembalasan. Wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru kulluha lillah, wal amru kulluhu lillah. Tahu enggak Anda apa itu hari agama? Hari yang saat itu setiap orang enggak bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Orang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Karena hari itu orang dibuat sibuk penuh dengan ketegangan, sehingga mereka sedang masing-masing sibuk ngurusi dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari di mana manusia benar-benar tinggal mempertanggungjawabkan amalnya. Harta sebanyak apapun, kekuasaan sehebat apapun, anak sehebat apapun, hari itu sudah tidak lagi memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari di saat harta Anda sebanyak apapun, anak Anda sehebat apapun, tidak lagi memberikan manfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Sehingga seorang hamba hendaknya betul-betul dia bersandar kepada Allah agar betul-betul dia selamat di hari ngerinya manusia tentang hari pembalasan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Mas kalian, iyyaka na'bud niki penegasan bahwa kita betul-betul ingin hanya menjadi hambanya Allah, hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'bud sama dengan la ilaha illallah. Semua ilah selain Allah dibuang, disingkirkan, lalu hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalimat ini kalimat penegasan tentang hidup kita. Iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud niku mengenai itu susunan bahasa Indonesia ini pun sekalian, objek baru kemudian ini fiil atau pelaku, kata kerja dan pelakunya. Harusnya yaitu pelaku, kata kerja, kemudian objek. Saya memukul anjing. Saya memukul anjing, saya pelaku, memukul pekerjaan, anjing objek. Susunan iyyaka na'bud itu objeknya didahulukan, baru kemudian itu fiil, verbal, kata kerja dan pelakunya, subjeknya. Pas kalian, dalam bahasa Arab ini namanya memberikan makna lil hasr, pembatasan, bahwa nyembah itu hanya kepada Allah. Enggak boleh nyembah kepada selain Allah Ta'ala. Orang sekarang yang ngapunten bos kalian niku kata ingkang boten mudeng makna ilah, makna nyembah. Hakikatnya nyembah tapi ungkapannya dibuat yang indah-indah yang lain, sehingga dia harusnya statusnya terjerumus dalam syirik, tapi karena tertipu dengan kalimat dia merasa ini bukan syirik tapi ini mengagungkan wali. Pas kalian, tiang Quraisy niku hakikat syiriknya niku bukan ketika dia menyembah Lata Uzza,
nyembahnya Lata Uzza itu bukan dengan keyakinan bahwa Lata Uzza itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menguasai segala-galanya. Tapi yang mereka sembah itu statusnya apa? Mana butuhum illa liyuqarribuna ilal zulfa. Tidaklah kami menyembah para sembahan kami kecuali hanya semata-mata supaya menjadi perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga syirik yang dilakukan oleh orang Arab itu persis sama dengan yang dilakukan orang sekarang. Orang datang ke kuburan, saking dikeramatkannya kuburan itu, untuk sudah masih jauh saja datangnya itu pakai ngesot, jongkok ngesot, terus di depan kuburan khusyuk, terus berbesmili, terus minta-minta dengan terang-terangan, minta-minta kepada penghuni kubur. Niki persis dengan orang Arab jahiliyah, tapi orang Arab jahiliyah tahu yang seperti itu namanya mengilahkan. Maka ketika Nabi mengajak la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka marah besar karena tahu kalau mengucapkan kalimat ini artinya harus meninggalkan ilah-ilah yang mereka sembah. Mereka paham. Tapi kalau orang sekarang, dia persis perbuatannya sama dengan orang Quraisy ketika mendatangi yang mereka sembah itu ke kuburan, kemudian minta-minta, alasannya mereka orang suci, soleh, dia gelubrut, kemudian nggak mungkin bisa langsung kepada Allah, maka ini dijadikan sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah. Niki plek persis sekali tiang Quraisy, dan itulah hakikat syiriknya mereka. Tapi kalau yang ini nggak mau dikatakan dia musyrik, nggak mau dikatakan dia sedang menyembah ilah, melakukan penyembahan, tapi mereka sedang merasa bertawasul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ketidakfahamannya tentang kalimat la ilaha illallah. Kita sekalian mengucapkan iyyaka, kita ngangge tasdid, iyyaka, mboten pareng iyaka, maknanya pun sangat benten banget. Iyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Ini tuntutan bertauhid. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah, menunjukkan dia hamba yang fakir, total mutlak membutuhkan Allah. Pas kalian, kita ini hubungannya dengan Allah, kita hamba yang fakir, kere, mutlak membutuhkan Allah. Allah makaya segala-galanya, tempat kita bergantung, sehingga hanya kepada Allah kita menggantungkan hidup. Sekalian, barang siapa yang hidupnya itu hanya bergantung kepada Allah, dia bakal bahagia, dia bakal hatinya itu luas seluas-luasnya. Kalau hati kita menggantungkan kepada makhluk, bakal nyesekkan dodo, bakal menyesakkan dada. Dan pendidikan tauhid, sekalian, pendidikan yang mengarahkan manusia itu bagaimana hatinya totalitas bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Makhluk itu lemah. Penjelingan bergantung kepada makhluk sama dengan bergantung kepada sarang laba-laba. Maka Allah mengatakan orang-orang yang mereka musyrik itu ka baitil ankabut, ittakhadha baitan, mereka menjadikan sarang laba-laba sebagai rumah. Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut, rumah yang paling lemah itu adalah sarang laba-laba. Tapi kalau kita menggantungkan kepada Allah, itu bakal kokoh, bakal tegar, bakal ini handal, bakal militan. Karena hatinya dia loskan bergantung hanya kepada Allah Ta'ala, dia akan menjadi orang-orang yang mentalnya mental hebat di tengah-tengah kehidupan manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in itu menepis sikap sombong dan ujub. Karena sombong dan ujub itu merasa dia punya kehebatan, punya ketinggian, punya kelebihan yang luar biasa.
Sehingga orang yang ujub dan sombong itu cacat iyyaka nasta'innya. Orang yang riya pengen pamer kepada orang cacat iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud menuntut kita ikhlas beramal beragama. Iyyaka nasta'in kita merasa betul-betul dalil rendah bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala sehingga lepas dari ketergantungan kepada makhluk. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Sekalian, jalan yang lurus itu bentuknya adalah Islam. Islam itu ilmu dan amal. Islam itu ilmu dan amal. Kita minta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, artinya kita minta satu agar kita dikenalkan tentang hakikat ajaran Islam. Dan permintaan ini harus kita iringi dengan usaha. Bagaimana kita faham tentang hakikat ajaran Islam. Nyuwun ngapunten, panjenengan nyuwun kali Gusti Allah, kula nyuwun anak. Terus pripun caranipun? Namung begogok ngoten kemawon nangke anake metu dhewe ngoten. Mbrojol dhewe nggih mboten. Ya Allah saya minta anak, nggih kedah kawin riyin, pados pasangan, terus lajeng jima, lajeng nembe saged hamil, mengke nembe kagungan anak. Lah nek namung ndremimil Gusti Allah nyuwun anak, kula nyuwun anak, kula nyuwun anak, gek terus begegek tok. Nggih mboten badhe brojol anakipun. Kita minta kepada Allah petunjuk, ya Allah aku minta petunjuk, ya Allah aku minta petunjuk. Diajak pengajian mboten purun. Wonten buku mboten diwaca. Enten ceramah mboten dirungokne. Niki namanya bertentangan atau dia minta tapi nggak ada usaha untuk mewujudkan apa yang dia minta. Satu, minta difahamkan tentang Shiratal Mustaqim. Nomor kali minta hatinya digerakkan untuk dia itu bisa melakukan ilmu yang sudah dikenal. Kadang-kadang pun ngertos. Ning males niku Masya Allah. Akhirnya namung ngertos tok mboten ngamal. Aku yang ngerti nek sedekah ya utama bakal diganjar berlipat-lipat. Ning nggih mboten nate sedekah. Mung ngertos tok niku namanipun tidak mendapatkan hidayah taufik. Yang kita minta adalah ilmu dan tergeraknya hati kita untuk beramal. Dan hakikat Shiratal Mustaqim itu Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi niku hakikat Shiratal Mustaqim. Wajib kita untuk belajar Al-Quran, belajar Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat Nabi. Niku rekomendasi Allah dan Rasulnya. Jangan ngapunten sekalian, pangkal pokok kesesatan itu ketika dia pemahamannya tidak kembali kepada sahabat, tapi masing-masing. Umar bin Khattab pernah mengeluhkan kepada yaitu sahabat Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, kita ini Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu, tapi kok berpecah belah. Ya Amirul Mukminin, kiblat kita satu, Quran kita satu, nabi kita satu. Tapi kalau mereka memahaminya masing-masing, itu yang membuat mereka akan berpecah belah. Akhirnya masing-masing yang punya pemahaman buat ndamel kelompok piyambak, ndamel kelompok piyambak, ndamel kelompok piyambak. Nek tarekat enten tarekat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Sehingga masing-masing orang ngikuti pemahamannya sendiri-sendiri. Dan niki letak setar kesesatan niku teng mriki. Di negeri kita ada kelompok terkenal banget, tapi pernah divonis kejaksaan aliran sesat. Ning nek sinau niku nek ditingali Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis.
Tapi kok bisa kemudian dikatakan sesat? Apa Quran hadisnya sesat? Boten. Yang sesat itu doktrin pemahaman amirnya, yang membawa ayat atau membawa hadis kemudian difahami sendiri dan didoktrinkan kepada jamaah, dan kemudian menjadi pemahaman yang meresahkan dan menyesatkan. Itu karena tidak memahami dengan cara yang benar, tidak kembali kepada pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sahabat itu generasi yang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, yang lainnya tidak ada yang direkomendasikan. Sehingga tidak boleh pemahaman kita menyelisih pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Terus sekalian, yang harus kita yakini, Islam itu dijaga oleh Allah, lafaz dan maknanya. Termasuk pemaknaan adalah yaitu ketika ini Allah terus menjaga pemahaman yang hak ini sampai akhir zaman dengan terus yaitu di keberadaan para ulama yang mewarisi pemahaman dari zaman ke zaman, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang Allah berikan nikmat. Engkau berikan nikmat siapa itu? Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, alias orang mereka mengenal kebenaran dan melakukan kebenaran. Inilah orang di atas siratal mustaqim, bukan modelnya al-makhdub Yahudi, ad-dhalin Nasrani. Makhdub niku simbol ulama kurang ajar, ulama sesat, ulama yang tidak mengamalkan ajaran agamanya, penyimpangan Yahudi. Mereka asalnya kenal kebenaran seperti mengenal anak kandungnya sendiri, sekalian. Tahu persis kebenaran. Tapi mereka kemudian kafarubih, mengingkarinya. Sehingga tahu tapi amalannya beda dengan ilmunya. Mereka melakukan penyimpangan. Mereka yuharifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah kitab Allah Subhanahu wa taala sehingga penuh dengan penyimpangan. Mereka talbisul haq bil batil, mencampur yang hak dengan yang batil. Mereka yasaruna bi ayatil tsamanan qalila, menjual ayat Allah dengan harga murah. Mereka berdusta, menulis dengan tangannya lalu mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan-penyimpangan Yahudi yang kayak gini akan ditiru oleh sebagian ulama orang pintar di kalangan muslimin, sehingga kata para ulama, barang siapa yang rusak dari ulama kita, dia telah serupa dengan orang Yahudi. Dan dari jalannya orang Nasrani kita yaitu pelindung dari orang Nasrani, bukan jalannya orang Nasrani. Nasrani itu sergap ngibadah tapi tanpa ilmu, sehingga menjadi amalan yang bid'ah nggak ada tuntunannya. Contohnya Allah berikan contoh rahbaniyah mendito, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Bid'ah rahbaniyah ini adalah bid'ah yang diadakan oleh mereka yang Allah tidak pernah membuat syariat tentang rahbaniyah, pengen dados yang suci tapi mboten kawin. Ini bid'ah yang diadakan kata Allah. Akan ada di tengah-tengah muslimin orang yang mereka kelihatan nampaknya sergap ibadah, tapi ibadahnya tanpa ilmu sehingga buahnya menyimpang, sehingga menjadi ibadah yang bid'ah. Sebagian muslimin sekalian kalau dengar kalimat bid'ah itu kupingnya langsung wabang, kados kesogrok, dan sangat anti kepada yang mengucapkan bid'ah, padahal yang pertama kali mempopulerkan ya Rasulullah SAW. Tidak boleh kita anti dengan ungkapan bid'ah, yang penting penjelasannya niku leres. Akhirnya anti bid'ah, akhirnya betul-betul semua amalan itu banyak bid'ahnya, sumber bid'ah, sarang bid'ah. Para ulama ketika bergumul tentang sholawat, sholawat itu wajib, tanda kecintaan kita kepada Rasul. Tapi ketika sholawat sudah jadikan main-main, jadi kayak setan, lunjak-lunjak, laki perempuan bahkan tanpa tutup aurat, pakai musik, bahkan sholawat di gereja, itu yang diingkari oleh para ulama, sehingga ini adalah syariat yang dirusak.
Tapi kemudian ungkapannya apa? Wahabi anti solawat. Wahabi anti solawat. Semua pokoknya yang menyelisihinya itu dibilang Wahabi, Wahabi, Wahabi. Wahabi itu zaman penjajahan itu yang mereka alamatkan Wahabi itu Muhammadiyah, Persis, kemudian Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, itu Wahabi semuanya. Kata Hamka, kalimat Wahabi itu sering jadi jualan, sering jadi untuk jualan. Maka mereka yang suka tenggelam dalam bid'ah nggak karuan itu pokoknya yang menyelisih Wahabi, yang menyelisih Wahabi. Ada media mengekspos kebiasaan buruknya, ini mesti antek, ini mesti ada Wahabi di dalamnya, anteknya orang Yahudi. Oh Masya Allah, bilang anteknya Yahudi, tahu-tahu dia rangkulan sama orang Yahudi Israel. Di tengah Palestina dibantai oleh Israel, tokoh-tokohnya rangkulan menjilat dengan orang-orang Yahudi. Sehingga semua ucapannya semuanya itu menunjukkan yaitu yang justru bertentangan kenyataannya. Bilangnya paling toleran, tapi kalau ada yang berbeda digwepuk, diancam. Sampai dia bilang tak gorok nanti lehermu. Ini mana katanya toleransi, karena toleran sehingga orang berbeda malah diancam dengan ancaman yang menumpahkan darah. Tapi itulah kenyataan yang ada sekalian. Ini orang-orang yang mereka ucapannya sangat berbeda dengan perbuatannya. Islam itu siratal mustaqim, tidak sebagaimana Yahudi, tidak sebagaimana Nasrani. Yahudi simbol ulama rusak, Nasrani simbol yaitu ahli ibadah yang rusak. Muslim itu berilmu dan beramal. Maka sekalian singkat surat Al-Fatihah, mugi-mugi paling boten kita ngertos kandungan inti sari ini pun mangke memperdalam ya diperdalam piyambak kathah buku-buku ingkang nerangaken babagan tafsir surat Al-Fatihah. Maka matur nuwun sangat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.